Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukses Dunia Akhirat, channel yang menceritakan kisah-kisah perjuangan tokoh Islami dalam meraih kesuksesan dunia akhirat. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan jika Anda ingin selalu mendapatkan inspirasi dan motivasi hidup yang lebih baik dari perjuangan para tokoh dalam channel ini, silakan klik tombol subscribe. Nama Kiai Haji Adlan Ali boleh jadi memang kalah populer dibandingkan nama-nama tenar semacam Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, maupun Kiai Haji Wahid Hashim. Namun di kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah Jombang dan sekitarnya, beliau mempunyai posisi yang sangat istimewa. Pasalnya, beliau adalah mursyid dari Jamaiyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadhiyah Cukir Jombang. Selain itu, beliau juga merupakan murid kesayangan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, sehingga nama besarnya tidaklah pernah terlepas dari kebesaran nama gurunya. Nama lengkap dari Kiai Haji Adlan Ali adalah Muhammad Adlan Ali. Beliau lahir pada tanggal 3 Juni 1900 Masehi di Mas Kumambang, Kecamatan Dukun Sedayu, Kabupaten Gresik. Ayahnya bernama Kiai Haji Ali, adalah seorang ulama terkemuka di daerah Gresik. Sementara ibunya bernama Nyai Hajah Muhsinah, putri dari Kiai Haji Abdul Jabbar, pendiri dari pesantren Mas Kumambang, Gresik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Adlan Ali terlahir di tengah keluarga kiai, sehingga dalam tubuhnya mengalir deras darah ulama. Sejak kecil, Kiai Adlan sudah memperoleh pendidikan agama dari lingkungan keluarganya sendiri. Di antaranya, beliau mengaji pada ayahnya Kiai Haji Ali dan pamannya Kiai Haji Fakih yang kala itu sudah menggantikan posisi kakeknya sebagai pengasuh pesantren Mas Kumambang. Lalu saat usianya menginjak 14 tahun, beliau mengaji Al-Quran pada Kiai Haji Munawar Kauman Sedayu, Gresik. 4 tahun kemudian, beliau mengikuti jejak kakeknya, Kiai Haji Maksum Ali, untuk mondok di pesantren Tebu Ireng, asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari inilah, Kiai Haji Adlan Ali tumbuh dan berkembang sebagai salah seorang ulama yang sangat disegani. Kiai Haji Adlan Ali nyantri di pesantren Tebu Ireng dalam kurun waktu yang sangat lama. Oleh gurunya, beliau kemudian ditarik untuk membantu mengajar di Tebu Ireng dan berkiprah dalam Nahdlatul Ulama. Bahkan, ketika istri pertamanya, Nyai Romlah, wafat, beliau kemudian dipanggil oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk dijodohkan dengan keponakannya yang bernama Nyai Halimah. Sejak itulah, perannya di Jombang semakin besar sampai akhirnya beliau berhasil mendirikan pesantren Wali Songo. Pesantren ini letaknya tak jauh dari pesantren Tebu Ireng, tepatnya di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Aktivitas keseharian Kiai Haji Adlan Ali selama di Jombang tidak hanya sebagai pengasuh dan pengajar di pesantren. Beliau juga aktif dalam organisasi NU ataupun panggung politik nasional. Hal ini tercermin dari berbagai jabatan yang pernah disandangnya, terutama pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sebagai Rois Syuriah NU wilayah Jawa Timur, Mustasyar NU wilayah Jawa Timur, anggota DPRD 1 Provinsi Jawa Timur. Selain itu, beliau juga menjadi Rois Am Jamaiyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadhiyah, sekaligus mursyid dari thariqat tersebut. Sebagai seorang kiai yang sudah diyakini kewaliannya, Kiai Haji Adlan Ali punya banyak karomah agung. Di antara karomahnya adalah ketika mengaji kitab fikih dan sampai pada pembahasan sholat istisqa atau sholat minta hujan,
Hampir bisa dipastikan bahwa pada waktu itu langsung turun hujan sekalipun tengah musim kemarau. Lalu, karomahnya yang lain adalah beliau dapat melaksanakan haji setiap tahun tanpa mengalami kesulitan, baik dari segi materi maupun kesempatan. Konon, hal ini dikarenakan setiap kali beliau pulang dari Mekah, banyak orang yang selalu berebut untuk memberangkatkannya kembali pada tahun berikutnya. Terkait dengan karomahnya yang sering berangkat haji, terdapat cerita yang menarik yang patut kita simak. Suatu ketika, jamaah haji dari berbagai belahan dunia memenuhi sekitar Ka'bah untuk melakukan tawaf. Saat Kiai Haji Adlan Ali ikut bertawaf, semua jamaah yang ada di hadapannya seolah-olah memberikan jalan kepadanya. Tak heran beliau tidak perlu berdesak-desakan untuk mengelilingi Ka'bah. Peristiwa ini memperlihatkan karomah dan kemuliaan Kiai Haji Adlan Ali, sehingga dimanapun tempatnya, beliau selalu menjadi sosok yang dimuliakan oleh orang lain. Karomah lainnya diceritakan bahwa Kiai Haji Adlan Ali tengah dalam perjalanan pulang dari luar kota selepas menghadiri suatu acara. Di tengah perjalanan, mendadak mobil yang ditumpanginya mogok karena kehabisan bensin. Pada jam tersebut, pom bensin dan penjual bensin eceran sudah tidak ada yang buka. Tiba-tiba, Kiai Haji Adlan Ali keluar dari mobil dan berjalan kaki untuk membeli 2 buah degan atau kelapa muda. Tak lama kemudian, beliau kembali dengan membawa 2 buah kelapa muda. 1 buah diberikannya kepada supir untuk diminum, sedangkan satunya lagi diletakkan di dekat mesin mobil. Setelah itu beliau berkata, "Ya sudah, ayo naik." Tak disangka, bensin mobil secara ajaib menjadi penuh. Demikianlah perjalanan hidup dan karomah dari Kiai Haji Adlan Ali. Melihat banyaknya karomah yang dimilikinya, tentu beliau adalah sosok waliullah yang mempunyai kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tanggal 6 Oktober 1990 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Jenazahnya lantas dimakamkan di samping makam gurunya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, di kompleks makam keluarga pesantren Tebu Ireng. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada Kiai Haji Adlan Ali. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.